Di tengah kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook 9,9 triliun diusut, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim angkat bicara dan mengklaim proyek yang berlangsung di tahun 2019 hingga 2022 itu sesuai prosedur. Di sisi lain, Kejaksaan Agung enggan berpolemik dan memilih enggan menanggapi pernyataan Nadiem. Dan di tahun 2023, sekitar 82% daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran, bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran. Kemunculan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang menanggapi pengusutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah menuai sorotan. Apalagi di hadapan awak media, Nadiem menolak pengadaan laptop di era pandemi COVID-19 tersebut dianggap bermasalah. Nadiem bahkan menyebut 97% laptop berbasis Chrome OS yang diberikan pada 77.000 sekolah pada 2023 lalu bermanfaat bagi pembelajaran siswa serta berfungsi untuk keperluan asesmen nasional. Padahal menurut Kepala Bidang Advokasi Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi, justru menyulitkan para guru yang biasa menggunakan sistem berbasis Windows. Namanya dikasih laptop pasti dimanfaatkan. Cuman persoalannya semanfaat apa Chromebook ini? Jujur saja, guru-guru kita ini, guru-guru di Indonesia, ini pemakai Windows. Jangankan guru, masyarakat umum ini di Indonesia ini naturalnya kita ini beradaptasi dengan Windows. Tiba-tiba bermigrasi ke OS dan sulit dipahami. Saya ceritakan sedikit yang paling sederhana ya, Mbak Zilvia dan juga Mas Anwar. Administrasi guru di dalam Chromebook itu adalah laptop yang speknya hanya maksimal, hanya efektif kalau ada sinyal. Di dalamnya itu tidak ada aplikasi instalasi yang biasa kita pakai, Microsoft Word, PowerPoint dan lain sebagainya. Sehingga saya cerita beberapa guru gitu yang cerita bahwa ketika mereka mau ngeprint itu formatnya berantakan semua. Jadi sebetulnya ini tidak settle di lapangan. Di lapangan itu sangat susah sekali. Pernah nggak ngeprint pakai Google Doc ke printer? Itu luar biasa sekali. Jadi sejak awal saya kira mudah untuk mengatakan bahwa Chromebook ini adalah sebuah spek yang tidak cocok untuk semua sekolah di Indonesia. Tapi kenapa dipaksakan? Nah itu wilayah kejaksaan tentu saja. Tapi kami melihat ini sangat-sangat ironis sekali karena tak hanya itu, penggunaan Chromebook tak mudah diterapkan di sekolah luar biasa di Semarang, Jawa Tengah. Selain persoalan sinyal internet dan sulit diakses, penggunaan Chromebook juga tak mendukung untuk seluruh siswa disabilitas, khususnya bagi tunanetra. Memang Chromebook OS-nya, jadi harus login dulu dari awal. Sedangkan di sini beberapa kelas itu ada yang koneksi internet tidak stabil. Akhirnya jadi mengurungkan niat untuk beberapa guru yang mau pinjam itu karena terkendala itu. Chromebook itu masih digunakan terutama untuk yang kelas daksa karena memang mobilitasnya yang terbatas, dan untuk digunakan yang tunanetra belum bisa karena ada aplikasi khusus yang harus bisa disupportkan ke Chromebook tersebut, sehingga untuk anak tunanetra belum bisa akses. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar enggan berpolemik soal pernyataan Nadiem yang mengklaim pengadaan laptop Chromebook yang perkaranya ditangani penyidik Jampitsus sesuai aturan. Menurut Harli, penyidik memiliki penilaian tersendiri untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di balik pengadaan laptop tersebut. Menghormati, menghargai setiap pendapat apapun, ya. Tapi kita juga tidak boleh berpolemik, ya, bahwa yang menjadi dasar dari penilaian penyidik dalam proses penyidikan ini adalah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi, kemudian bukti-bukti yang diperoleh ya selama proses penyidikan ini, dan inilah nanti yang menjadi bahan penilaian siapa yang bertanggung jawab ya terhadap peristiwa ini, terhadap tindak pidana. Sejauh ini Kejaksaan Agung belum memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai saksi. Penyidik masih fokus pada pengumpulan bukti-bukti. Kejagung juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan,
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.